Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Zayan Show. Kali ini teman-teman semua bertemu dengan saya, mamah dari Zain dan Zayan. Nah, di video kali ini saya mau sharing teman-teman, mau berbagi pengalaman. Biasanya saya ini buat di channel saya Ica Show, tapi kali ini karena memang ini tentang anak saya yang bernama Zayan, karena udah dibuatkan juga channelnya, jadi saya upload di channel anak saya Zayan aja. Nah teman-teman, karena saya nih kebetulan banget habis melahirkan secara sesar yang kedua pada tanggal 13 Februari kemarin ya. Jadi anak saya juga masih berumur beberapa hari, belum 40 hari. Semalam tuh ada beberapa teman saya yang nanya, katanya gimana sih katanya setelah sesar yang kedua tuh lebih sakit atau enggak? Katanya kan luka yang lama tuh dibuka lagi gitu. Terus proses pemulihannya tuh lebih cepat mana katanya, yang pertama atau yang kedua? Nah, saya jawabnya di video ini aja ya. Sekalian saya juga mau sharing kepada teman-teman semua. Barangkali dari teman-teman semua ini ada yang mau sesar, entah itu yang pertama atau yang kedua, atau pernah juga sesar yang pertama atau sesar yang kedua. Jadi nanti kita sharing aja. Karena saya juga belum begitu, untuk pemulihannya sih belum begitu sehat banget ya, karena memang masih proses pemulihan gitu. Saya mau menjawab pertanyaan teman-teman saya yang semalam itu, kalau untuk melahirkan secara sesar yang kedua tuh lebih sakit atau enggak dari yang pertama. Sebenarnya sih kembali lagi ke diri kita masing-masing sih ya. Kalau menurut saya ya, daya tahan dari tubuh kita itu kan berbeda ya. Ada yang memang kita itu kuat, ada yang memang kita itu lemah gitu, atau memang persiapannya juga ada yang memang benar-benar siap banget, ada yang kurang gitu. Dari mental juga, dari fisik juga itu kan sangat berpengaruh ya kalau menurut saya. Jadi ya kembali lagi ke diri kita masing-masing sih kalau menurut saya ya. Itu. Tapi kalau untuk saya sendiri, dibandingkan dari sesar yang pertama sama sesar yang kedua, itu karena memang kan sesar yang pertama itu saya tuh di umur kehamilan anak saya 41 minggu. Itu kendalanya karena memang ketuban anak saya itu habis ya. Jadi langsung proses sesar. Sedangkan yang kedua ini di umur kehamilan 38 minggu. Jadi kalau sesar yang pertama itu karena belum ada pengalaman sih kalau menurut saya. Hanya dengar dari cerita-cerita orang, pengalaman dari orang-orang gitu. Kemudian juga dari Google, YouTube, lihat-lihat sendiri, cek-cek sendiri. Oh, sesar tuh begini. Belum ada pengalaman dari diri saya sendiri gitu. Jadi pas masuk ke ruang operasinya juga luar biasa, deg-degan banget gitu. Mentalnya nih bener-bener waktu yang pertama drop sih saya, bener banget drop. Karena ya gitu sih, belum ada gambaran, belum ada bayangan apapun. Sesar tuh di YouTube ternyata begini-begini, takut gitu, menegangkan dan sebagainya lah pokoknya. Terus proses pemulihannya juga lumayan lama sih kalau menurut saya yang pertama, karena emang saya orang tua tuh minum ini deh biar cepet pulih katanya. Terus saudara-saudara saya juga lebih baik minum ini, minum obat ini gitu supaya cepet bisa melakukan aktivitas. Cuman ya tetap aja gitu kan, saya yang membawa diri tuh khawatir gitu, karena kan di luar fisik oke, bisa sehat, cuman kan khawatir yang di dalamnya gitu belum pulih 100% gitu. Jadi kalau yang kedua, karena memang yang pertama itu belum ada gambaran, jadi ya wajar lah gitu, menyesuaikan. Ada takut, ada tegang, ada panik dan sebagainya. Dan yang pertama itu untuk menyusui anak saya juga tuh karena stres dari sakit jahitan juga setelah sesarnya tuh ya. Terus juga karena memang anak saya tuh diawalin dengan sufor gitu. Jadi ya untuk menyusui sama sekali belum bisa untuk menyusui gitu. Cuman ya ini pengalaman saya ya, kalau teman-teman semua alhamdulillah kalau bisa langsung kasih eksklusif gitu. Dan saya juga udah pernah upload di channel saya Ica Show tentang pengalaman-pengalaman saya mulai dari hamil anak saya yang pertama itu, kemudian melahirkan secara sesar, sampai anak saya itu nggak kasih eksklusif gitu, hanya dipompa sampai ujung-ujungnya sufor gitu. Nah yang kedua ini
proses sesar yang kedua ini karena deg-degan juga sih sebenarnya, karena di umur kehamilan trimester 2 itu udah ditetapin nanti tanggal sekian ya, langsung sesar gitu. Nah, yang bikin saya panik tuh, yang bikin saya tegang juga tuh, udah terbayang-bayang tanggalnya gitu. Jadi nanti tanggal sekian saya bakal sesar, bakal melakukan hal yang bikin saya deg-degan juga gitu. Jadi lebih baiknya sih datang terus langsung beberapa hari lagi sesar ya gitu, daripada udah ditetapin tanggalnya dari trimester kedua gitu. Jadi tuh udah terbayang-bayang saya bakal operasi lagi nih, takut lagi, deg-degan lagi, mentalnya nih harus bener-bener dikuatin lagi gitu. Kemudian sebenarnya sih pas masuk ke ruang operasinya tuh memang rumah sakitnya berbeda ya, dari yang pertama dari anak saya Zain tuh rumah sakitnya tuh berbeda gitu. Dokternya juga berbeda. Kalau yang pertama tuh Zain itu perempuan dan sekarang tuh laki-laki dokternya. Jadi kenapa saya memilih rumah sakit yang berbeda dan dokter yang berbeda tuh sebenarnya sih karena jarak juga ya. Kalau yang pertama tuh lumayan jauh juga karena saya kan rumahnya udah pindah. Jadi cari yang dekat aja, yang memang sekira bisa dijangkau. Nanti pas melahirkan keluarga juga dekat datangnya gitu. Suami juga bolak-baliknya nggak jauh. Jadi akhirnya saya memutuskan memilih rumah sakit dan dokter yang terdekat. Gitu. Terus pas masuk ke ruang operasi sih biasa-biasa aja ya, karena bakalan ya begitu lagi gitu. Pasti tahap demi tahapnya juga sama gitu. Tapi ternyata pas operasi yang kedua tuh lebih santai sih, lebih rileks aja gitu. Entah itu karena suasananya atau karena memang rumah sakitnya yang berbeda, atau memang karena fisik dan mental saya juga udah siap banget gitu. Suami saya pulang, keluarga saya juga udah pada pulang. Ternyata bidannya ini, Mbak katanya siap-siap ya untuk sesar, katanya dokternya sudah ada. Dan saya itu mendapatkan jam 11 malam, hampir mau jam setengah 12 malam. Jadi saya langsung telepon suami dan keluarga, ayo kesini saya mau operasi gitu. Sempet mendadak banget sih gini-gini ya, udahlah yang penting saya siap gitu, insya Allah saya siap, dan supaya udah cepat selesai gitu, udah cepat operasi, anak saya juga udah keluar gitu, supaya nggak terngiang-ngiang terus bagaimana nanti di ruang operasi dan sebagainya, pemulihannya juga nanti bagaimana. Kalau udah keluar, udah melihat anak tuh udah yang lega banget gitu, udah nggak mau nunggu waktu lagi sih. Terus akhirnya iya bener, dokternya datang dan saya disiapin segala macam, kemudian pasang untuk ini juga selang pipis juga gitu. Itu sih yang bikin sakit bener serius. Dari walaupun sesar yang pertama itu udah tahu begini-begini, cuman kalau udah yang berkaitan dengan selang itu udah takut banget, pasti sakit banget, gak tahu kenapa. Terus jam 11 setengah 11-an itu saya udah dipanggil untuk siap-siap. Ternyata saya datang pagi, tapi untuk operasi saya itu dapat giliran yang terakhir karena memang mendahulukan yang harus didahulukan dulu mungkin ya, karena memang kan ada 3 sih sebelum saya itu yang memang ya harus segera dioperasi gitu. Karena melihat dari sayanya itu ya biasa-biasa aja, belum mules, belum merasakan yang mau melahirkan gitu, belum terlihat gitu. Jadi kemudian setelah saya siap-siap, saya didorong gitu ke ruang operasi memakai kursi roda. Setelah itu juga saya langsung jalan kaki. Kalau yang lain tuh didorong kursi roda tuh sampai ke ruang operasi, kalau saya enggak, cuma sampai depan pintu dan masuk tuh jalan kaki sama suami. Terus ya masuk ke ruang operasinya juga biasa-biasa aja, enggak yang tegang banget atau yang takut atau yang gimana. Kalau memang pas sebelumnya sih iya gitu ya, cuman pas lihat ruang operasinya dan dokternya juga dan yang perawat-perawatnya juga enjoy gitu, santai. Jadi santai aja sih, biasa aja gitu, kayak kita lagi ngobrol biasa. Cuman dokternya tuh sempet bilang katanya ini karena saya itu hamil yang kedua itu kecil banget perutnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang kayak saya hamil perutnya kecil, itu jangan
panik atau jangan dengerin omongan orang lain, kecil berarti nggak sehat bayinya, kecil berarti nanti janinnya juga bayinya juga kecil. Jangan terkecoh dengan omongan orang ya, karena memang saya itu walaupun perutnya kecil waktu hamil itu kecil banget, tapi aktif sih janinnya, aktif banget. Tapi pas keluar tuh ya lumayan besar juga gitu, 2,7. Tadinya sih kata dokternya ini kayaknya kecil deh katanya, 2 kilo juga ada nggak ya, soalnya perutnya kecil katanya, perutnya tuh saya memang kecil banget. Tapi alhamdulillah akhirnya pas keluar dengan tahapan yang luar biasa gitu, dari mulai suntik punggung itu yang bikin saya sampai sekarang ya masih merasakan sakit juga sih, karena memang yang pertama juga kan sesar, jadi yang kedua juga sesar juga ya. Lumayan lah pengalaman-pengalaman yang bikin saya terngiang-ngiang itu proses sesar tuh, yaitu suntik kemudian pasang selang, wah luar biasa itu. Cuman saya juga harus kuat mentalnya ya, jangan sampai drop di ruang operasi. Jadi senang-senangin diri sendiri aja gitu dengan diajak ngobrol sama dokternya, dan jangan lupa juga berdoa sebelumnya. Pas keluar anak saya, alhamdulillah katanya ini cowok ya, katanya ini beratnya lumayan besar juga, 2,7 gitu. Cuman tetap nanti disusuinya harus sering katanya, karena kan di ruang pas masuk ke rumah sakit tuh disuntik pematangan paru juga sih buat PD-nya itu 2 kali, karena memang kan katanya masih 38 minggu gitu. Cuman ya kenapa saya pengen cepat dilahirkan tuh bukan dari diri saya sendiri sih, karena memang ada rujukan juga dari dokter kan, karena memang ini katanya udah siap untuk dilahirkan juga katanya. Setelah anak saya tuh Zayan itu keluar, ya saya langsung dirapikan gitu kan ya, jahit segala macem. Tuh beda banget sama yang pertama. Kalau yang pertama tuh pusing dan dingin banget, menggigil. Kalau yang ini tuh enggak, sampai saya keluar di ruang tunggu gitu ya. Sebenarnya sih bukan ruang tunggu, ruang observasi kayaknya ya. Jadi melihat pemulihan dari pasien gitu. Jadi harus dengan pengawasan bidan dan dokter yang ada di situ. Perawat-perawat juga enggak, sama sekali enggak dingin, dan biusnya juga itu cepet hilang sih. Jadi pas di ruang tunggu di ruang observasi itu saya tuh udah biusnya tuh udah yang kaki tuh udah kayak mau hilang gitu, udah yang kayak bisa digerakin gitu. Cuman belum begitu bisa digerakin. Nah, pas di ruang observasi itu saya tuh sempat diperiksa perutnya, katanya ini tadi pendarahan enggak katanya. Lah, saya jadi panik kan, pendarahan enggak kata saya tuh gitu. Biusnya semakin malam tuh semakin hilang, dan hilangnya itu subuh tuh hilang. Dan paginya saya udah mulai disuruh miring ke kanan ke kiri ya, dibantu dengan pegangan kasur yang ada di ruang inap itu, kemudian dibantu sama suami juga. Dan katanya nanti jam 8 bayi saya itu bisa dibawa ke ruang inap bareng dengan saya, karena kan harus disusuin gitu kan ya. Dan jam itu pas subuh ya, kemudian paginya saya makan, kemudian ngemil, minum susu. Jam 8 itu masuk perawatnya, dan memang harus belajar untuk duduk, karena memang nanti jam 8 bakal ada bayi saya gitu, dan harus belajar untuk menyusui. Cuman karena namanya juga proses ya gitu, nggak langsung yang saya bisa duduk, nggak yang langsung saya bisa menyusui, jadi lumayan susah juga gitu. Jadi saya duduk, bisa sih untuk duduk, cuman nih ribet karena ini selang pipisnya nih bikin sakit banget. Jadi pas bayi saya datang untuk disusuin juga susah gitu ya, dipompa juga memang masih belum keluar, disusuin karena memang tuh saya tuh maaf ya teman-teman, dari anak yang pertama tuh nggak bisa untuk menyusui gitu, karena memang putingnya tuh masuk ke dalam, mendelep gitu kalau itu. Jadi susah, harus dipompa gitu, dipompa. Yang pertama juga dipompa, dan yang ini juga dipompa gitu. Cuman karena memang sayanya juga belum siap untuk menyusui atau bagaimana nggak tahu, belum keluar gitu asinya. Kalau yang pertama tuh udah langsung keluar pas habis operasi. Kalau yang kedua ini enggak, sama sekali nggak keluar. Terus akhirnya minta
solusi dari perawat yang ada di situ, gimana nih sufor atau gimana. Jadi mau nggak mau saya harus memberikan sufor gitu. Nggak sering juga sih minum sufornya, untuk ya supaya apa ya, karena takut kuning gitu atau takut anak saya itu dehidrasi. Dan saya juga sekalian sering masas biar ASI saya keluar gitu. Terus sorenya itu dilepas selangnya ya, dan katanya saya harus bisa ke kamar mandi sendiri, harus bisa pipi sendiri. Dan saya juga disarankan minum air putih yang banyak supaya bisa pipisnya lancar dan nggak infeksi ya gitu. Akhirnya saya minum yang banyak, kemudian ke kamar mandi sendiri, alhamdulillah bisa, walaupun dengan sakit yang luar biasa ya, karena kan semuanya itu butuh proses ya, tahap demi tahap, nggak langsung yang cepet sembuh bisa ke kamar mandi sendiri, bisa menyusui, enggak gitu. Karena memang setiap pribadi kita ini kan berbeda gitu, setiap pribadi ibu yang melahirkan maupun sesar atau normal itu kan berbeda gitu, nggak sama ya proses penyembuhannya. Kemudian itu sorenya, dan malamnya juga bayinya masih sama saya gitu, masih sufor juga karena belum keluar ASI saya. Dan paginya saya dicek oleh dokter, ini udah bisa pulang katanya, paginya itu udah bisa pulang, diberi obat dan sebagainya. Alhamdulillah saya udah bisa gendong anak saya sendiri untuk pulang gitu, karena yang pertama tuh buru-buru untuk gendong gitu, untuk jalan juga masih sakit kalau anak yang pertama. Kalau yang ini sih enggak, bisa gendong sendiri, bisa jalan, naik ke mobil sendiri gitu. Udah ya, maksudnya udah lumayan cepat sembuhnya gitu. Terus yang sampainya di rumah, alhamdulillah besoknya tuh ASI saya keluar, dan ya mau nggak mau saya harus pompa gitu, walaupun saya berharapnya ASI eksklusif, tapi ternyata kan nggak bisa ya, walaupun udah dipakein alat yang untuk memancing untuk putingnya keluar tuh tetap nggak bisa, jadi tetap dipompa. Tapi walaupun dipompa juga alhamdulillah anak saya itu yang kedua nih ASI ya, walaupun memang campur juga sih, kadang campur karena anak laki-laki tuh deres banget nyusunya gitu. Itu jawaban dari saya sih, sharing tentang sesar yang kedua. Kalau untuk dibilang sakit atau enggak, kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita memang fisiknya kuat, insya Allah itu enggak yang begitu sakit sih. Dan proses pemulihannya juga, walaupun luka lama dibuka kembali, tapi saya nggak merasakan yang sakit banget, enggak. Biasa aja sih, malah ya memang proses pemulihannya lebih cepat yang kedua sih gitu. Karena kan memang yang pertama, setelah sesar saya tuh harus begini gitu. Jadi ada gambaran. Untuk teman-teman yang memang mau sesar yang pertama atau sesar yang kedua, sesar yang pertama nggak usah panik, nggak usah takut gitu, karena memang tetap kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kitanya kuat, insya Allah kita bakalan cepat pulih gitu. Dan yang kedua juga pasti ada gambaran dari sesar yang sebelumnya. Jadi jangan takut, jangan dengerin kata orang kalau melahirkan secara sesar itu bukan perempuan lah, kemudian melahirkan secara sesar itu nggak normal lah gitu. Tetap yang terbaik untuk diri kita dan anak kita aja. Yang penting keduanya sehat ya, keduanya bisa diselamatkan gitu. Udah, kalau menurut saya sih itu yang penting gitu. Nggak usah dengerin omongan orang. Kalau memang bisa normal, ya alhamdulillah. Kalaupun memang diharuskan untuk sesar, itu pasti yang terbaik untuk kita dan anak kita. Itu aja sih teman-teman. Dan pertanyaan dari teman-teman saya yang semalam udah saya jawab di video ini. Kalau misalkan teman-teman mau sharing, boleh di komen, atau Mbak nanti setelah ini bikin video tentang sufornya apa ya, atau Mbak minum obatnya apa atau apa, nanti teman-teman boleh komen aja di bawah ya, kita sharing aja di video kali ini. Pokoknya untuk mengembangkan semangat kita para mumi-mumi yang mau melahirkan secara normal atau secara sesar, atau bagi yang sudah melahirkan, proses pemulihannya, kemudian yang dirasakan, yang disiapkan itu apa aja, boleh komen di bawah ya. Karena memang ada beberapa teman saya juga yang mau melahirkan secara sesar, ini lagi harap-harap cemas gitu. Semoga aja setelah melihat video ini jadi ya nggak begitu cemas, nggak begitu takut, nggak begitu panik.
Pokoknya relax, berdoa ya, semoga semuanya diselamatkan, bayi dan ibunya juga. Oke, itu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya untuk teman-teman semua.